Nah, bunyi kan? Kedengaran kan? Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa salam dunia ya. Tepang deui sareng Priam Channel ya. Kali ini kita akan ngebahas sebuah produk nih yang sebetulnya ini baru banget ya, newcomer bagi saya ya, bagi saya pribadi. Ini dari brand Kilat ya. Kalau dilihat dari kopernya, jujur aja ini mengingatkan saya pada brand yang sebelumnya saya miliki, yaitu brand QL ya. Cuman kalau QL itu merah, kalau ini kuning ya. Ini dari kemasan aja udah menjanjikan ya. Tinggal kita lihat aja ya, nanti di dalamnya seperti apa ya. Ini yang jelas clue-nya ini adalah bor 16 volt ya. Gimana kalau kita langsung aja unboxing? Check it out. Oke teman-teman, ini penampakan dari dekat ya. Secara carrying case-nya ini keren banget ya. Saya suka ya, shining, dan ini bukan dari plastik daur ulang ya. Udah mantep ya, no complaint. Bodinya sama modelnya juga udah keren ya untuk carrying case-nya. Kita coba intip dalamannya ada apa aja ini. Oh, di sini juga ada foam ya. Jadi keren banget ini untuk safety. Jadi kalau di pengemasan paket-paket ini agak tertib juga ya. Jadi nggak bakalan kehantam-hantam kayak gitu. Nah, ini untuk buku panduan ya, masih berbahasa Inggris. Tapi yang saya suka ini ngemodal ya. Nggak polosan kayak brand-brand generik yang lainnya ya. Udah oke ini. Cuman kalau untuk garansi sepertinya ini include ya. Jadi begitu kita beli juga tinggal klaim aja ke sellernya, dia udah terkoneksi ya gitu kan. Mister Koneksi. Nah, ini untuk unit utamanya keren banget ya. Sebentar saya pasang dulu untuk baterainya. Wah, mantap banget. Oke, secara build quality ini keren banget, mantap banget. Di sini juga untuk bacaan kilatnya udah emboss ya. Ini dilabur karet, belakang plastik. Ini karet ke sini, ini plastik, dan yang bawah ini yang kuning karet teman-teman ya. Keren banget ya. Ini secara build quality kilat itu no complaint ya. Keren. Sekarang untuk selektor torsinya, kebetulan yang saya pilih ini hanya dua mode ya. Jadi mode penyekrupan ya dan mode drilling ya. Ini mode penyekrupannya di 1 sampai di 21 ya teman-teman ya. Nah, ini untuk mode drillingnya teman-teman ya. Mantap banget. Saya rasakan feel-nya. Oke, smooth, enak ya. Untuk speednya di sini ada speed 1 dan speed 2. Oke, clicky, enak, nggak keras ya, cukup, tapi mantap ya. Untuk caknya ini sudah 10 mili, dan untuk penguncian saya coba apakah dua-duanya bisa ngunci satu tangan. Oke, satu, ini di speed 1 bisa ngunci. Sekarang coba di speed 2. Ya, di speed 2 juga ini bisa ngunci ya. Jadi speed 1, speed 2 dia bisa penguncian satu tangan. Udah keren banget ya. Di sini klaimnya itu di low speednya 520 rpm, high speednya di 1770 rpm ya, dan torsinya diklaim 70 Nm ya. Oke, untuk kelengkapan di sini ada docking charger ya. Docking charger di sini secara build quality mantap banget. Nah, ini realnya ini jujur ya, ini hanya 1 ampere hour ya. 18 volt 1 ampere hour ya. Mantap, build quality-nya keren ya. Ini sudah disertakan baterai 2 ya, kelengkapan baterai 2. Tapi juga varian-varian yang lain juga ada kayak bonus apa-apa itu. Pokoknya si kilat itu banyak variannya ya. Yang saya ambil ini KCD 015-nya tipe basic ya, hanya disertakan 2 baterai saya dan docking charger ya. Gitu teman-teman ya. Kemudian yang lainnya ini dia mengklaim itu ada fitur smart ya. Jadi auto stop ya. Smart auto stop ya, keren banget. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan ini di selektor 1 ya. Nah, dia itu akan berhenti teman-teman seperti ini. Nah, ini tadi saya lupa ya, di sini juga ada LED indikator untuk baterai ya. Jadi kalau habis itu ngurangin 1 ya. Seperti itu ya. Ini juga ada lampunya di sini. Keren banget. Lampunya udah terang. Jadi dia itu ada fitur ini. Smart auto stop ya. Jadi fungsinya dia kalau udah menekan baut di kedalaman tertentu, dia itu akan otomatis berhenti sendiri. Itu klaimnya ya. Selebihnya overall sama kayak brand-brand sebelumnya. Maksudnya untuk tipe-tipe sebelumnya, untuk tipe kilat. Cuman kelebihannya itu, dia itu ada smart auto stop ya. Itu hanya ada dulu itu di brand premium ya. Nama brandnya itu Milwaukee ya. Itu Gen 2 atau Gen 3 lah kalau nggak salah. Itu keren banget ya. Dia itu ada auto stop ya. Seperti ini.
Dan yang jujur upgrade di fiturnya itu baru hanya kilat, dan satu lagi itu ada brand yang baru ya. Gitu teman-teman ya. Sekarang untuk kita coba di RPM-nya ya. Pengen tahu nih RPM-nya segimana sih. Tadi kan klaimnya itu di 1770 ya. Ini baterai dalam keadaan belum saya cas ya. Baru datang saya langsung hajar aja kayak gini. Nggak tahu nih voltasenya berapa. Cuman pengen tahu aja nih. Langsung coba saya langsung di speed 2 aja ya teman-teman ya. Kita coba ya. 1, 2, 3. Di 1638. Asumsi sepertinya kalau ini udah dicas ya barang cuman di 60 atau katakanlah 70-an, nyampe lah ini di 1700-an seperti yang klaimnya. Berarti ini bisa dikategorikan udah real ya teman-teman. Mantap. Sekarang kita lanjut ke pengujian ya. Check it out. Oke teman-teman, sekarang kita udah di TKP ya. Kita uji ya kelebihan dan kekurangan secara real dan mendetil dari si brand kilat ini ya. Nah, nih. Compact banget. Yang pertama, karena memang fitur yang diunggulkan itu adalah untuk di penyekrupan ya. Kita coba aja langsung ke mode penyekrupan. Karena apa? Dia itu ada fitur pintar. Kalau sudah mencapai limitasi power atau torsi yang dibutuhkan, dia itu akan bunyi tit tit tit. Nah itu kan, makanya apakah benar nih? Kita coba dulu, ini smooth banget ya, enak banget sih selektor torsinya. Kita coba dulu deh di skrup yang kecil ya. Nah, kita coba dulu nih yang 2 cm ya. Sebelah sini aja nih teman-teman ya. Kita coba untuk penyekrupan ini nih. Ini selektor torsinya 1 nih. Apakah benar mode pintarnya berfungsi? 1, 2, 3. Nah, bunyi kan? Kedengaran kan? Oh, berarti ini nih udah nancap. Kita coba torsinya tambah ke 3. Ini atau ke 4 deh ya. Ini untuk skrupnya yang panjangnya 4 cm nih. Pengen tahu. 1, 2, 3. Nah, setelah dia menancap, nih ini rata nih ya. Di selektor torsi 5. Dia tuh langsung bunyi. Nih kayak gini nih. Kita coba sekali lagi. Ini dan keadaan trigger dipijit kayak gini. Ini. Ya, masih dipijit full. Ini dia mati sendiri otomatis. Ini udah kayak fitur brand global aja yang merah tuh dulu ada ya. Itu kan yang Gen 2 tuh ya. Ya kalau saya sebut kayak Milwaukee deh ini fiturnya ya. Jadi dia tuh auto shut off atau auto stop ya. Dikala dia menemui beban dan sudah sampai di limitasinya, dia akan berhenti. Keren banget ya. Oke, kita buka dulu. Jadi untuk penyekrupan ini memang sangat nyaman dan rekomen banget ya. Nggak usah ya asumsi ya udah nyaman sih, tergantung torsi ya. Barusan dicoba pornya dapat, terus si torsinya juga ada matian smooth ya, lembut ya. Nah ini untuk pengujiannya pun enak, udah 1 tangan di speed 1 dan speed 2. Kita coba sekarang ke pengujian yang selanjutnya. Kita coba sekarang di full ini ya, karena kapasitas caknya itu di 10 mili, jadi saya pakai mata auger bit yang 10 mili ya, sesuai kapasitas atau maksimal daya yang bisa ditampung oleh si caknya ya. Kita coba dulu di mode sekarang pengeboran langsung di maksimal di mode ini ya, drilling ya. Ini kita coba biar lebih enak untuk memaksimalkan power. Sebentar ya, kita coba ini udah kayu keras ya teman-teman ya. Kita coba di speed 2 dulu ya. Apakah dia speed 2 mampu atau tidak ya? 1, 2, 3. Tembus teman-teman ya. Nggak ada kendala di speed 2 ya. Kita coba sekali lagi nih teman-teman. Kita coba sekali lagi masih di speed 2 ya. 1, 2, 3. Wah, mantap tenaganya teman-teman ya. Masih penasaran teman-teman? Saya coba di mata bor auger, apa sih namanya? Pokoknya mata bor blimbing deh ya. Saya langsung maksimalkan aja ini yang besar ya, karena melihat potensi dari si powernya barusan kayaknya bisa loh ini untuk langsung di mata bor yang di 19 mili ya. Ini 19 mili ya. Ini berat loh teman-teman. Saya coba di speed 2 dulu apa mampu. Kalau berhenti ya karena normal aja ya, secara 16 volt gitu kan. Mau minta power segede apa. Cuman ini uji maksimal dulu aja ya. Masih di speed 2, ini augernya atau bor kayunya di ukuran 19 mili. 1, 2, 3. Berhenti kan? Memang normalnya seperti ini kalau di 16 volt. Kita coba ya. Biasanya sih kalau yang powernya termeh-meh ini nggak kuat ya.
di ukuran 19 mili ya. Kita coba di speed 1 ya. Sebentar, tangan saya terkilir teman-teman, sakit. Ada, kita buka dulu. Kita coba ya. Saya kencangkan dulu. Oke. Kita coba untuk auger ukuran 19 mili di speednya atau torsinya torsi yang 1 ya. Torsi besar. Wah, mantap banget teman-teman, kuat banget tenaganya. Badak. Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Salah. Wah, powerful. Keren dan bertenaga ya. Mantap banget. Sekarang ke pengujian terakhir ya. Kita coba untuk pengeboran besi ya teman-teman ya. Ini diameter untuk mata bor besinya di ukuran 5 ya, 5 mm. Kita ambil dengan diameter untuk besinya ini di kisaran 6 mili ya, tebal banget ya. Kita coba ya teman-teman ya. Langsung aja deh, tanpa pakai pelicin atau pelumas ya. 1, 2, 3. Nah, kita coba di speed 2 karena ini percobaan ya. Wah, tembus teman-teman. Oh, lihat tembus. Ya, tembus. Ya, asalkan mata bornya tajam ya, gitu kan di diameter 6 mili pun ini tembus ya. Aduh, karena cuacanya mau hujan, teman-teman tuh lihat udah gelap. Oh, ya. Ini saya di luar ya. Jadi akhirin aja sampai sini karena ini nggak ada lagian nggak ada mode untuk pengeboran betonnya ya. Secara performa ini mantap ya. No debat, rekomen banget. Kita kembali ke studio. Teman-teman, barusan telah kita uji ya di TKP. Pada satu kesimpulan ya, yang saya rasakan dari performa tadi di kelasan 16 volt ini powerful ya. Nggak tahu nih, karena mungkin didukung oleh selnya juga yang sepertinya baterainya juga udah cukup lumayan ya. Itu terasa dari power dari hentakan tadi yang saya coba ya. Nah, yang bikin antusias atau appreciate itu di kelasan bor 16 volt ya. Bahkan di jajaran brand generik gitu kan. Jujur aja, baru satu-satunya ini ya dari brand kilat, tipenya ini KCD 015 ya. Itu memang fiturnya itu ada fitur brandnya bilang itu smart mode ya. Jadi dia itu mode pintar ya gitu kan. Jadi tadi ya di review kan udah diulang-ulang bahwa dia itu ada mode ya sesuai torsi. Jadi kalau sudah mencapai titik maksimalnya dalam artian nih si bautnya itu atau skrupnya itu udah ke dalam udah pas gitu kan. Dia itu sesuai torsi akan bunyi tit gitu kan. Kayak ngasih kode gitu kan. Nah, itu mungkin yang disebut mode pintar dan ya saya jadi ingat gitu kan. Mode seperti ini dulu ada kalau nggak salah di seri brand premium ya yang merah Milwaukee Gen 2 atau Gen 3. Itu keren modenya gitu kan. Cuman nggak bunyi nit kayak gini, cuman dia ada auto shut off gitu kan. Jadi kalau dia udah ngedrilling gitu atau misalkan udah masuk gitu kan di levelan tertentu sesuai torsi, dia itu kan mati tak walaupun triggernya masih dipijit. Nah, seperti itu kan. Jadi keren banget nih kayak ini gitu kan. Misalkan di remind lagi walaupun tadi sebetulnya udah ya di sesi review produk gitu kan. Nah, ini kan sebetulnya ini masih dipegang full tapi mati gitu kan. Dan ini hanya baru di produk kilat ini ya. Untuk brand generik ternyata kilat itu memikirkan inovasi ya, bukan hanya bid quality ya. Kalau untuk bid quality saya no komplain, ini salah satu bor generik atau brand generik yang mengutamakan bid quality ya. Bid quality-nya jujur ya, dari mulai packaging atau koper atau carrying case ini udah sangat oke ya. Kokoh, tebal, dan untuk plastiknya juga bukan plastik daur ulang ya. Saya yakinkan bahwa ini memang plastik original ya. Cuman ada sedikit insight atau masukan mungkin kalau harganya agak diturunin sedikit untuk si brand kilat ini akan lebih kompetitif kayaknya. Karena jujur aja secara produk ini udah sangat oke ya. Nah, komplain lah, no debat gitu. Bagi kalian yang berminat, nanti akan saya coba cantumkan linknya gitu kan. Terus kalau dibilang ini worth it, di kelasnya, ini saya bilang worth it ya. Sesuai harga lah, karena ada fitur-fitur canggih juga. Seperti itu teman-teman ya. Ayo kalam, bagi teman-teman yang belum subscribe, yang jarang like and comment, ayo dong ya, digercepin ya, biar saya sebagai reviewer ini semangat ya, dan terus menampilkan produk-produk yang teman-teman ingin ya. Begitu teman-teman. Oke,
Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Sony undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.